Ketularan siang Bu. Ya, hari ini saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Nama saya Deborah Surabaya. Saya dari Kebidanan Klinik akan mengajar buat teman-teman tentang materi etika dalam promosi kesehatan. Dalam materi etika dalam promosi kesehatan akan ada 3 yang saya bahas. Yang pertama, kode etik praktik promosi kesehatan. Yang kedua ada dilema etik dalam promosi kesehatan. Yang ketiga ada hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan promosi kesehatan. Masih bisa memperhatikan? Bisa. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama ada kode etik praktik promosi kesehatan. Nah, kalau teman-teman di sini semuanya pasti sudah tahu lah kode etik dalam kebidanan itu apa ya? Sudah tahu? Sesuatu yang mengatur tindakan bidangnya. Iya. Nah, itu untuk kebidanan. Nah, kali ini yang saya bahas adalah kode etik dalam promosi kesehatan. Kita dalam promosi kesehatan juga ada kode etiknya gitu. Tapi tidak secara undang-undang secara jelas gitu. Dan menurut banyak profesi yang memiliki kode etik yang membantu. Jadi ada bidan ada kode etiknya, perawat ada kode etiknya, dan profesi lainnya juga pasti punya kode etik masing-masing. Menurut LWS dan SIMAT menyarankan beberapa pertimbangan sebagai gerakan menuju kode etik praktik bagi promotor kesehatan. Ada 3. Yang pertama, hubungan dengan klien. Yang pertama, kita tuh lebih baik konsultasi dulu nih sama klien, merencanakan dan mengevaluasi apa yang akan kita laksanakan promosi kesehatan, seperti apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua, promosi harga diri dan otonomi di antara kelompok klien merupakan prinsip dasar dari semua promosi kesehatan. Yang ketiga, semua praktik promosi kesehatan harus mendorong sikap saling menghargai. Jadi di hubungan klien ini kita harus menghargai klien tanpa memandang umurnya, kemampuannya, kecacatannya, suku, agama, gender, dan melawan diskriminasi jika ada. Itu berdasarkan hubungan dengan klien. Yang kedua, kepedulian terhadap determinan sosial dan lingkungan. Kalau berdasarkan kepedulian ini, yaitu semua program dalam promosi kesehatan harus peka terhadap sosialnya, sosial ekonomi, ras, dan budaya dari kelompok yang menjadi sasaran kita. Jadi kita harus peka nih dari sasaran yang akan kita berikan promosi kesehatannya, bagaimana sosialnya, ekonominya, rasnya, budayanya, seperti itu. Yang kedua yaitu semua kegiatan promosi kesehatan harus memahami bahwa determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap kesehatan sering berada di luar kontrol individu, serta harus berupaya menghitungkan determinan ini. Kemudian yang ketiga yaitu promosi kesehatan akan efektif jika kegiatan promosi kesehatannya memasuki metode-metode yang mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat umum. Jadi masyarakat umumnya ikut berpartisipasi dalam promosi kesehatan itu sendiri. Itu yang berdasarkan kepedulian terhadap determinan sosial. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam praktik promosi kesehatan ini harus ada evaluasi yang memadai. Jadi ada komponen penting, evaluasi merupakan komponen penting dari seluruh kegiatan promosi kesehatan itu, dan harus dilakukan dengan integritas yang baik. Yang kedua yaitu promosi kesehatan harus mendorong semua pelayanan dan organisasi untuk mempertimbangkan peran promosi kesehatan mereka dan menghadapi kode etik praktik. Kemudian yang ketiga yaitu promotor kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan arus informasi yang akurat dan tepat tentang hal-hal kesehatan antara masyarakat umum, profesional, dan lembaga sosial, lembaga lokal dan nasional. Jadi kita yang sebagai promotor kesehatan harus memastikan nih informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang akurat, informasi yang tepat tentang kesehatan. Yang ketiga. Dan yang keempat yaitu pertimbangan etis. Jadi promotor kesehatan tidak akan secara sengaja menunda layanan atau informasi, tapi berusaha mengikuti perkembangan dalam promosi kesehatan. Promotor kesehatan menghargai kerahasiaan informasi yang mereka akses kecuali atas permintaan hukum dan demi kepentingan klien. Jadi ini intinya ya dari kode etik itu ya. Kemudian
promotor kesehatan tidak melakukan kegiatan promosi kesehatan yang bukan kompetensinya. Jadi kalau bukan kompetensinya jangan dikerjakan atau jangan dilakukan. Contohnya, ada yang bisa kasih pendapat? Contohnya, Yang mana? yang nomor 3, promotor kesehatan tidak melakukan kegiatan promosi kesehatan yang bukan kompetensi. Kalau promosi kesehatan tentang apa sih? Pertanian kali ya? Iya, bukan. Kayak wilayahnya perawat atau wilayah pertanian. Bisa jadi. Jadi buat di promosi kesehatan itu berdasarkan ini ya profesinya masing-masing. Jadi kalau perawat tentang apa kayak gitu, bidan tentang apa, mungkin seperti itu. Ya, benar sekali. Terima kasih sudah menjawab. Mengerti ya, teman-teman? Mengerti. Lanjut ya. Itu tadi tentang kode etiknya. Kemudian ada dilema. Tadi kan ada 3 pembahasan. Ada pembahasan yang pertama, sekarang pembahasan yang kedua yaitu dilema etik dalam promosi kesehatan. Dilema etik ini ada 7 pembahasan. Yang pertama bottom up atau top down. Yang kedua hanya memperbesar ketidakmerataan. Yang ketiga fakta musiman atau mode. Yang keempat informasi kesehatan, intensif binder bus, sehat atau hak. Kemudian yang ke-6 profesionalistik atau memberdayakan masyarakat dan kemudian kesehatan tujuan. Ini akan saya jelaskan secara ringkas saja nanti. Materinya agak kurang menyenangkan. Masih bisa fokus? Menyenangkan. Mungkin kurang menarik ya, tapi harus kita pelajari juga. Yang pertama, bottom up atau top down. Ini misalnya dalam praktik promosi kesehatan itu kan pasti ada yang mengatur. Jadi biasanya ada konflik, jadi ada persoalan kontrol dan kekuasaan. Siapa nih yang mengatur untuk memimpin kapan kegiatannya dilaksanakan, apa yang harus dilakukan. Nah itu biasanya ada persoalan kontrol dan kekuasaan. Itu inti dari bottom up atau top down. Yang kedua, hanya memperbesar ketidakmerataan. Nah, kalau memperbesar ketidakmerataan itu berarti ada kelompok individu yang berbeda secara ekonomi, sosial gitu. Dan di situasi ini kita dituntut untuk peka dan memastikan bahwa promosi kesehatan relevan dengan orang-orang yang paling membutuhkan tanpa membedakan status sosial ekonominya. Jadi ada hanya memperbesar ketidakmerataan. Jadi kita harus tidak membedakan status sosial ekonomi dari orang yang kita berikan promosi kesehatannya. Kemudian fakta musiman atau mode. Kalau ini informasi kesehatan kan jadi setiap harinya kan ada informasi kesehatan yang berubah-berubah. Jadi ada fakta-fakta yang terbaru, misalnya ada apa nih fakta terbaru di bidang kesehatan, mungkin ada yang tahu? Vaksin palsu. Nah, kan BPJS palsu. Nah, itu di bidang kesehatan. Yang kemudian informasi kesehatan yang menjadi berita yang datang dan pergi seiring dengan hasil-hasil penelitian yang mengeluarkan informasi baru kan, informasi baru yang terkadang bertentangan dengan keadaan yang sudah ada. Jadi kita juga harus sesuai nih memberikan promosi kesehatannya harus sesuai dengan penelitian yang terbaru. Gitu. Hal ini yang menjadi masalah adalah informasi tersebut kadang menjadi musiman dan mode disertai bukti yang kurang kuat dan kredibilitasnya rendah. Namun perhatian media memusatkan diri pada hal-hal baru. Jadi kalau media lebih sukanya hal-hal yang baru ya daripada yang lama. Iya gitu. Lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu sehat atau health, paham kesehatan. Nah kalau paham kesehatan ini lebih ideologi dari tiap-tiap individu. Jadi orang-orang punya paham kesehatan itu seperti apa, misalnya ketika masyarakat bersemangat untuk meningkatkan kesehatannya, malah muncul masalah yang muncul adalah promotor kesehatannya mungkin memandang kesehatan sebagai awal dan akhir segalanya, bukan sebagai alat mencapai. Jadi paham kesehatan ini mungkin pandangan dari tiap orang itu kan beda-beda masalah kesehatannya. Misalnya imunisasi itu penting nggak sih? Kan tiap orang beda-beda kan. Ada yang nggak mau. Nah, kita udah memberikan promosi kesehatan tapi
orang-orang lain itu tidak mau menerima. Jadi paham kesehatannya beda dengan apa yang kita berikan. Iya. Sudah wanita. Nah itu menjadi dilema inti dalam promosi kesehatannya. Selanjutnya ada itu informasi kesehatan. Promotor kesehatan harus peka, ya seperti yang tadi. Promotor kesehatan harus peka pada latar belakang sosial, etnik, ekonomi, dan budaya orang-orang yang diajak atau menjadi sasarannya. Kemudian profesionalisme atau memberdayakan masyarakat. Jadi promosi kesehatan kita juga itu memberdayakan masyarakat, bertujuan membangun masyarakat, mengontrol masyarakat. Jadi apa yang kita kerjakan itu berarti ya untuk masyarakat, bukan untuk kita sendiri aja. Oke, selanjutnya kesehatan untuk dijual. Nah, kalau kesehatan untuk dijual, keterbatasan sumber dana untuk mempromosikan kesehatan. Jadi biasanya kalau bikin spanduk atau apa itu kan ada sponsor-sponsornya gitu. Jadi ikut-ikutan juga terlibat dalam promosi kesehatan kan seperti itu. Oke, itu dilema dalam promosi kesehatan. Udah 2 pembahasan. Ini pembahasan yang terakhir yaitu hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan promosi kesehatan. Yang pertama yaitu struktur dan sikap medical establishment. Hal ini lebih mendorong menyembuhkan penyakit daripada mencegah. Akibatnya upaya pendidikan, pencegahan dan promosi kesehatan seringkali diabaikan. Jadi kalau ini dari sikapnya sendiri, jadi lebih mendorong menyembuhkan penyakit daripada mencegahnya. Iya, itu kalau mereka. Ada yang sampai sini ada yang kurang jelas? Nah, contohnya juga kalau dari sikap ini, misalnya dari penyakit yang merokok lah, misalnya dokter, lebih mudah bagi dokter untuk memberikan pengobatan bagi orang yang merokok. Jadi daripada mencegah, Pak jangan merokok lagi atau jangan seperti itu lah. Lebih mudah untuk menyembuhkan penyakitnya daripada mencegah. Kemudian hambatan individual. Kalau hambatan individual ini lebih ke misalnya dari kecil dia udah belajar tiap makan juga cuci tangan, jadi kebiasaan itu ke bawah sampai udah dewasa juga cuci tangan lagi. Jadi itu hambatan dalam. Jadi udah dijelaskan, udah dikasih promosi kesehatan, tapi karena udah terbiasa dengan kebiasaan kecilnya jadi Jadi luar biasa. ya sudah terbiasa. Dan juga ini yang terakhir, jaringan kooperasi dan perencanaan yang rumit. Hal ini mencakup pelaku riset dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda serta membuat kebijakan masing-masing tingkat. Sebelum program efektif diperlukan studi perencanaan cermat dan penilaian, kemudian direncanakan kembali untuk pelaksananya. Jadi dalam proses kita menyelenggarakan promosi kesehatan ini pasti kita membutuhkan promosi penelitian-penelitian yang terbaru. Jadi itu kan butuh waktu yang nggak singkat ya dalam penelitian itu, jadi butuh waktu yang panjang. Kemudian itu hambatan yang ketiga, yang keempat yaitu terakhir ya, terdapat jurang pemisah antara pengembangan teknologi, perubahan yang efektif dan pengguna teknologi atau pelaksana. Hal ini berkaitan dengan penggunaan model, metode dan media yang sesuai. Pemberian contohnya yaitu dalam menangani kesulitan individu melalui diskusi 4 mata atau kelompok kecil dapat efektif menangani masalah ya seperti itu. Dari penjelasan saya ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.